Nah ini kebanyakan manusia ditanya mau masuk surga, tapi jalan untuk menuju surga dia tidak mau tempuh. Yang paling malas itu hadir ke majelis ilmu, padahal majelis ilmu itu ada raudhah min riyadil jinan, satu taman-taman surga. Makanya partau kalau kalian lewat majelis taklim berhenti, ya mampir ngaji di sana. Ya. Bahwasanya Allah itu adalah pencipta kamu, warazikukum, dan pemberi rezeki kepada kalian, walam tu'addu haqqahu, dan sedangkan kalian tidak menunaikan hak Allah bi anta buduhu kama amarakum. Kalian tidak menunaikan hak Allah dengan tidak menyembah Allah sebagaimana Allah perintahkan kepada kalian. Allah suruh untuk beribadah, wa'budu fa'budni, beribadahlah kepada kalian. Kalian kenal Allah, tahu Allah itu ada, tapi yang kalian tidak mau beribadah. Jadi kalau kita minjam istilah orang Wahabi, orang Salafi, itu dia cuma tauhidnya tauhid rububiyah. Rububiyah itu artinya Rabb, Allah pencipta, Allah pemberi rezeki, Allah pemelihara. Allah yang menciptakan, kita tahu orang Indonesia kan gitu. Pancasila kan ketuhanan yang Maha Esa, wah semuanya tahu. Tapi suruh Islam kagak mau. Yang agama lain, ya. Yang beragama Islam udah Islam tapi tidak mau beribadah. Itu sama saja tidak percaya kepada Allah, cuma ucapan saja, cuma pengakuan saja. Allah sebagai Tuhan kami, ketuhanan yang Maha Esa. Tapi berkaitan dengan masalah tauhid uluhiyah, istilahnya istilah orang Wahabi ya, cuma minjem aja istilah itu untuk memudahkan pemahaman kita. Ya. Jangan diadukan, saya mengajarkan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Itu ketemu dengan ustadz yang Nahdien, wah bisa disalahkan saya. Bukan, ini cuma meminjam istilah tersebut. Cuma percaya Allah sebagai Tuhan, tetapi kemudian tidak mau beribadah. Ya, kan banyak orang Islam yang kagak sholat, banyak, nggak puasa banyak. Nah ini cuma tahu siapa, kamu beragama Islam, kamu tahu Tuhan saya adalah Allah. Ya. Kamu sholat enggak, kamu puasa enggak. Nah ini itu namanya secara rububiyah, bahwa Allah sebagai pencipta, Allah pemberi rezeki diakui, tetapi kemudian beribadah kepada Allah tidak mau. Nah disinilah yang dikemukakan bahwa dikemukakan hati sudah mati. Yang pertama hati mati itu adalah yang pertama adalah annahu khaliqukum. Arabtumullah, kalian kenal Allah. Annahu khaliqukum, bahwasanya Allah itu sebagai pencipta kamu, warazikukum, dan juga pemberi rezeki. Walam tu'addu haqqahu, dan kalian tidak menunaikan hak Allah bi alam ta'buduhu kama amarakum, dengan tidak menyembah Allah sebagaimana Allah merintahkan kamu untuk menyembah. Itu satu, membuat hati kalian mati. Karena itulah kita, betapapun dosa yang kita punya banyak, jangan ninggalin sholat dah, beribadah yang paling pokok. Jangan ninggalin sholat. Kalau orang Islam udah ninggalin sholat, udah berabe dah. Udah putus linknya, hubungannya dengan Allah udah kagak ada. Ya. Kalaupun dosanya banyak, masih sholat, masih ada hubungan dengan Allah. Masih sangat kemungkinan besar untuk diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau sholat kagak udah berabe dah. Makanya anak kita paksakan itu. Kalau tidak sholat, ya suruh untuk sholat. Selama masih ada pada tanggungan kita, suruh untuk sholat. Jangan sampai tidak melaksanakan sholat. Begitu pula istri kita, jangan sampailah istri yang tidak sholat. Wasani, yang kedua, annakum qara'tum kitaballahi, kalian baca Al-Quran. Kalian membaca kitab Allah. Walam ta'malu bihi. Ya. Tetapi kalian tidak mengamalkan Al-Quran, cuma baca doang, bimadmuni, dengan apa yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut.
Kata Imam Ali itu kan bahwasanya orang yang takwa adalah termasuk adalah wal amalu bitanzil, mengamalkan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah suruh nih, ya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Berarti laksanakan sholat untuk mencegah perbuatan keji dan munkar. Ini perbuatan keji, kemunkaran, kebatilan dikerjain. Ya, lihat di HP kita itu. Ya, apakah di YouTube, di Facebook, apalagi musim mau gini nih, musim mau pemilu. Aduh, udah bukan orang kafir aja, orang Islam juga ikut-ikutan. Ya, udah bukan orang Islam secara umum saja, orang Islam yang tahu, yang katanya Ustadz juga ikut-ikutan mendukung kebatilan. Ini zaman penuh dengan fitnah. Hati-hati. Ya. Yang kemarin kita lihat berada dalam lingkaran kita, lingkaran kebenaran, keluar dia dari lingkaran kebenaran. Yang kemarin kita lihat sebagai Ustadz yang kita kagumi, keluar dari ya, lingkaran umat Islam yang betul-betul ikhlas. Hati-hati jangan sampai kita terbawa. Udah banyak hal-hal yang kelihatannya kita heran mengapa harus terjadi. Kalau Allah kehendaki akan terjadi. Jadi yang kedua ini membuat hati itu mati adalah baca Al-Quran tetapi tidak mengamalkan apa yang ada di dalam kandungan Al-Quran tersebut. Wasalisu, dan yang ketiga annakum apa sih? Adaitum adawatan. Bahwasanya kalian memusuhi musuh iblis. Adawata iblisa. Wa walaitumuhu, sedang kalian menjadikan teman. Aitaba'tumuhu fi awamirihi, kalian mengikuti perintahnya. Setan kalian tahu mengakui bahwa setan itu adalah musuh. Berdasarkan Al-Quran kan, ya, innasyaitona lakum aduwwum mubin, setan musuh kalian yang nyata. Kalian tahu setan itu musuh, tetapi kalian menjadikan teman, mengikuti ya jejak langkah setan. Dalam Al-Quran Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Janganlah kalian mengikuti jejak langkah setan karena setan itu adalah musuh kalian yang jelas-jelas, yang nyata. Ini yang ketiga tuh kalian. yakni membuat hati itu jadi mati karena menjadikan setan sebagai teman. Warabi yang keempat, annakum addaitum hubbar rasul. Adda'aitum, adda'aitum ya. Bahwasanya kalian mengakui cinta kepada Rasul wa taraktum asarahu, sedangkan kalian meninggalkan jejak langkahnya, ai amalahu, perbuatan Nabi, wa sunnatahu, dan sunnah Rasul. Ya. Jadi tidak mengikuti Nabi. Ya. Padahal Allah mengatakan dalam Ali Imran, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau kalian cinta kepada Allah, ikutilah aku, kata Nabi. Ini kagak ngikutin Nabi. Ngakunya sih bahwasanya dia itu mencintai Rasul, tetapi meninggalkan jejak langkah Nabi, tidak mengikuti sunnah-sunnah Rasul, omongan-omongan Rasul tidak diikuti. Nah, inilah berkaitan dengan masalah tafsir surah tersebut Ali Imran, ya, bahwasanya dikemukakan oleh ulama tafsir, ya, mereka menyatakan mereka mengikuti Nabi tetapi tidak mengikuti sunnahnya, bahkan jalan kehidupan itu bertentangan dengan kehidupan Nabi. Lupa saya itu ungkapan dari
ulama dalam tafsir Ibnu Katsir dan dalam tafsir yakni tafsir yang dituliskan dalam tafsir yang dituliskan oleh Said Qutb ya, fi Zilalil Quran. Ya, itu disebutkan ya. Kalian mengakui cinta kepada Nabi tetapi kalian tidak berada di jalan yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini membuat hati itu jadi mati. Ai sunnatahu ai tariqatahu yakni jalannya, tidak mengikuti jalannya, falam taqdu bihi, dan mereka ya tidak mengikuti ya jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal khamisu, dan yang kelima, annakum adda'aitum ubbal jannah, kalian mengakui cinta kepada surga, walam ta'malu laha, kemudian tidak melakukan ya perbuatan-perbuatan yang akan memasukkan ke dalam surga. Ai lam ta'malu al-amala al-muwasil ilaiha, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang akan menyampaikan ke surga. Kalau ditanya kan kita semua mau masuk surga atau tidak? Mau masuk surga. Kita ngaji ya taklim, belakangan dah ente aja duluan. Giliran ngaji kagak mau. Giliran sholat ke masjid berjamaah enggak mau. Ya. Ngakunya si cinta kepada surga, secinta. Bahkan kita minta di bulan Ramadan sebulan penuh al-nas'alukal jannah wa na'udzubika min sakhatik wan nar. Wa nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu min sakhatik wan nar. Minta surga. Tetapi jalan untuk menuju ke surga dia tidak lakukan. Maka di dalam doa juga yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma nas'alukal jannata wa ma yuqarribu biha min qaulin wa amalin wa i'tiqad. Ya Allah, ya kami minta kepadamu surga ya Allah. Kami minta surga dan kami minta ya apa saja yang bisa mendekatkan kami ke surga berupa perbuatan amal, min amalin, wa qaulin ucapan, ya, wa i'tiqadin dan keyakinan. Ya. Jadi perbuatan kami, ucapan kami, keyakinan kami adalah keyakinan ahli surga. Ya berikan juga, jangan bukan sekedar minta, tetapi kita lakukan hal-hal yang mengarah ke surga tersebut. Nah ini kebanyakan manusia ditanya mau masuk surga, tapi jalan untuk menuju surga dia tidak mau tempuh. Yang paling malas itu hadir ke majelis ilmu, padahal majelis ilmu itu ada raudhah min riyadil jinan, satu taman-taman surga. Makanya partau kalau kalian lewat majelis taklim berhenti ya, mampir ngaji di sana. Ya, karena itu bagian dari satu taman dari taman surga di dunia ini adalah majelis taklim. Itulah yang kita lihat sebagian tuh dari 10 sampai 5 saja dulu ya. Masih panjang lagi yang berikutnya. Jadi dari sini paling tidak adalah mengingatkan kita berkaitan dengan hal-hal yang akan ya lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar tahu Allah sebagai Tuhan, tapi kita laksanakan ya, dan juga termasuk kita cinta Rasul, ikuti Rasul. Dan termasuk kita sudah diberikan kesempatan yang berikutnya nih, kita sudah masuk bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini 3 bulan berturut-turut adalah bulan haram. Yang kita dianjurkan untuk menjauhkan diri dari perbuatan maksiat dan ditekankan untuk ya melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan. Karena maksiat yang kita lakukan berlipat ganda 2 kali lipat. Pokoknya berlipat lah. Ya, dibandingkan dengan bulan-bulan lain. Begitu pula kebaikan yang kita lakukan akan mendapatkan ganjaran pahala juga yang berlipat juga dibandingkan dengan bulan yang lain. Oleh karena itu kata Nabi ya adalah bahwasanya idza aradtum fahtarimu, ya, dijui fahtarimu, maka muliakanlah ya hadzal syuhur kullaha, semua bulan ini, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab menjelang Ramadan. Ya. Muliakanlah bulan ini, hormatilah bulan ini, bikasratis syam, dengan banyak-banyak ibadah puasa. Wah.
Kemudian wan nadam ala ma salafa minal atham, menyesali dosa-dosa yang pernah berlalu. Ya. Wadhkuru rabbakum khaliqal anam, dan banyak zikir, ingat Allah pada Allah pencipta manusia alam semesta. Tadkhulu jannata rabbikum bisalam, niscaya kalian akan masuk ke dalam surga Tuhan kalian dalam keadaan selamat. Ya, jadi kalau bersalawat kepada Nabi dapat 10 kali salawat yang kita sampaikan 1 kali. Kalau kita menghina, mencaci, maka akan dicaci 10 kali. Yang menurut penafsiran Ibnu Abbas itu adalah dari surah Nun. Itu ya dikemukakan jangan menjadi orang yang seperti Walid Al-Mughirah tuh. Walid Al-Mughirah mencaci Nabi, kemudian Allah mencacinya dengan menyebutkan dia halaf, tukang sumpah, tapi kemudian tidak melaksanakan sumpahnya. Kemudian termasuk adalah Masya'im bin Namim, yang suka jalan ke sana kemari mengadu domba orang. Dan termasuk adalah menghibah orang. Ini celaan-celaan buat dia nih. Ya. Jadi celaan-celaan buat dia. Ya. Dia cela sampai 10 kali tuh kata Ibnu Abbas melalui Al-Quran tersebut. Itu kaitannya dengan Al-Walid bil Mughirah. Ya. Nah kalau selain Walid Al-Mughirah ya pasti ada sifat-sifat seperti itu. Kalau orang sedang mencaci Nabi SAW, pasti termasuk adalah orang yang tukang mengadu domba orang lain, tukang menghibah, memprovokasi, buzzer itu menjelekkan orang-orang soleh, itu ya seperti itu. Allah akan jelekan juga, atau jelekan dalam bentuk yang lain. Itu kan tadi penafsiran dari Ibnu Abbas, sahabat Nabi. Jadi begitu. Yang pasti Allah akan ya mencaci dia, menjelekkan dia 10 kali. Sekali dia menjelekkan Nabi akan dijelekan oleh Allah dengan 10 kali ya, cacian. Wallahu a'lam bishawab. Itu barangkali mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Adanallahu wa yakum ajmain wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.